halaman pertama dari biografi sosok yang akan saya ajak berbincang hari ini, bahwa usianya saat ini belum genap 40 tahun. Tetapi banyak jalan yang sudah ia tempuh hingga sampai ke bagian timur Indonesia, tempatnya mengabdi saat ini. Dulu saya hanya mengenalnya dengan nama Khairul Hudaya saat sama seperjuangan sebagai mahasiswa daerah di Kampus Kuning Universitas Indonesia. Ini nama beliau bertambah panjang dengan beberapa gelar akademik yang diraihnya seperti sarjana elektro, master di bidang energi, dan doktoral di bidang energi dan lingkungan. Nah, saat ini beliau mengabdikan diri untuk membangun peradaban pendidikan di bagian timur Indonesia, tepatnya di Universitas Teknologi Sumbawa yang berbasis sains dan teknologi. Langsung saja saya akan menghubungi Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, Dr. Khairul Hudaya, PhD. Assalamualaikum, Pak Rektor. Waalaikumsalam, Mbak Mala, apa kabar? Baik, Melo Rungan Sarea, Balong Sike, Pak Rektor. Wah, udah hebat bahasa Sumbawa nih kayaknya. Baru googling Bungan tadi. Balong. Googling tadi ya. Bungan Balong, Mbak Mala. Oh gitu. Rungang Balong baik-baik Ya. saja berarti ya. Baik saja. UTS apa kabar, Pak Rektor? Alhamdulillah, sekarang sudah mau masuk ke tahun 9 di bulan Maret ini, Mbak Mala. Jadi sudah lumayan waktu, dari kita didirikan tahun 2013, jadi tahun ini adalah di bulan Maret ini bis Natalis yang ke-9. Ya, berarti kalau anak sekolah masih SD ya. Di bayi malah. Jadi Karena kalau usia sebuah universitas, Mbak Mala, usia universitas itu kan biasanya ratusan tahun, apalagi kalau di luar negeri ya, itu udah ratusan tahun, kayak Harvard, kayak MIT, itu kan usianya sangat ratusan. Jadi kalau dibandingkan dengan usia 9 tahun itu masih kayak bayi, bukan SD lagi. berarti masih bayi UTS dan kabarnya sudah masuk 10% ya peringkat atas universitas di Indonesia. Betul begitu, Pak Rektor? Ya, jadi tahun 2020 itu ada pemeringkatan dari Kemendikbud, ya waktu itu Kemendristekdikti, itu UTS berada di posisi 329. Jadi kalau 329 dibandingkan dengan populasi yang ada sekitar 4.500-an itu, maka ya alhamdulillah masuk dalam top 10% universitas terbaik di Indonesia. Tapi kalau untuk mahasiswanya, alhamdulillah naik lebih drastis lagi ke 154 dari 4.000 sekian itu. Jadi alhamdulillah banyak pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh kampus ini, Mbak Mala. Apakah ini posisi terbaik UTS, Pak Rektor? Karena kan kalau memang universitas yang berada di Jawa atau mungkin di Sulawesi Selatan, tentu tidak perlu dipertanyakan karena akses dan fasilitasnya cukup mudah untuk didapatkan. Tapi kalau di Sumbawa, di sana Nusa Tenggara Barat yang tentu kita tahu masih terbatas dalam hal fasilitas dan akses, apakah ini adalah posisi terbaik yang bisa diraih selama ini? Jadi sebenarnya kalau kami pemeringkatan, terus kemudian yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh instansi-instansi lain gitu di dalam maupun di luar negeri, sebenarnya bukan satu tujuan untuk mengikuti kompetisi-kompetisi seperti itu. Tetapi kami menganggapnya kalau ada pemeringkatan itu adalah sebagai satu hal yang ya bonus lah, kita anggap seperti itu atas hasil kerja kita, hasil kerja keras kita semua. Nah, tetapi kalau boleh dikatakan ya memang ya kami memang selalu meningkat gitu. Jadi selalu ada continuous improvement dari tahun ke tahunnya, karena memang ya dosennya, ada dosen yang misalnya dosen baru yang bergelar doktor, ada kemudian publikasi ilmiah, banyak yang dinilai biasanya soal masalah tridharma ya, melalui pendidikannya juga gitu. Nah, saya sangat tertarik dengan slogan UTS, membumi dan mendunia. Jadi kalau secara eksplisit tentu kita tahu ya apa artinya membumi dan mendunia. Tapi apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan dari slogan ini, Pak Rektor? Slogan itu dibuat untuk supaya publik, khususnya stakeholders kami, bisa lebih mudah mengingat. Sebenarnya itu untuk mengejawantahkan visi dari kampus ini. Jadi kampus ini didirikan oleh pendirinya adalah Dr. Zulkifli Mansyah. Kebetulan beliau sekarang adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan beliau itu memiliki visi dari pertama UTS berdiri sampai sekarang itu tidak berubah. Visinya adalah menjadi rumah pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan untuk tumbuh utuh menjadi manusia yang bermanfaat bagi semesta alam.
Jadi dari visi ini kemudian kita turunkan menjadi slogan UTS Membumi dan Mendunia. Ini ada latar belakangnya, Mbak Mala, kenapa kita harus membumi, kenapa kita harus mendunia. Jadi ekspektasi masyarakat terhadap sebuah perguruan tinggi itu menginginkan agar perguruan tinggi itu bisa turut serta menyelesaikan berbagai permasalahan dihadapi oleh masyarakat. Nah, kebanyakan kampus itu kan di sana adalah tempat berkumpulnya orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, orang-orang yang bergelar doktor dan profesor. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah ilmu yang mereka miliki, apakah ilmu yang didapatkan selama studi misalnya doktoral, master dan doktoral hingga mendapatkan gelar yang paling tinggi yaitu profesor itu bisa menyentuh atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Itulah kenapa kampus ini harus membumi, gitu. Jadi harus memberikan banyak manfaat. Dan di satu sisi juga bahwa kita sekarang ini Mbak Mala sudah menjadi bagian daripada global citizenship. Maka dari itu kampus juga harus turut berperan serta dalam memecahkan permasalahan-permasalahan global melalui tridharmanya, melalui pendidikannya, kemudian penelitian dan juga pengabdian masyarakat daripada sivitas dari kampus tersebut. Itulah kenapa kampus ini harus membumi dan mendunia. Kurang lebih begitu Mbak Mala. Berarti itu bagi mahasiswa internasional Sumbawa itu seperti paradise ya, tadi kata Pak Rektor. Ya, seperti surga gitu kata mereka. Jadi mereka sangat senang sekali belajar, bukan hanya budaya dan bahasa, tetapi juga bidang keilmuannya masing-masing. Ada yang belajar di teknobiologi, ada yang belajar di teknik mesin, teknik elektro, teknik informatika, ya. Kemudian ada di psikologi. Bagaimana Anda melihat perguruan tinggi yang ada di Indonesia? Apalagi Pak Rektor juga pernah sebagai dosen di Universitas Indonesia. Jadi eksperimen yang coba kita buat, Mbak, untuk membuat kampus ini menjadi go global itu kan bisa berbagai macam cara ya. Nah, salah satunya apa yang coba kita lakukan ini sebenarnya pemikirannya adalah apa yang telah dilakukan oleh kampus-kampus di negara lain yang lebih maju. Sebagai contoh misalnya ketika kita belajar di luar negeri itu banyak kampus-kampus itu seluruhnya hampir bahkan memberikan beasiswa kepada orang asing yang ingin melanjutkan pendidikan tingginya di sana. Nah, kebanyakan di Indonesia program kelas internasional itu adalah program yang biayanya mahal sekali, bahkan nggak ada beasiswa gitu. Nah, kita mencoba pemikiran dari negara maju itu dan kemudian kami sangat surprise dengan banyaknya pendatang dan juga banyaknya animo dari masyarakat di luar negeri untuk bisa belajar ke Sumbawa ya, bahkan Sumbawa gitu. Mereka belum tahu Sumbawa itu apa gitu. Ini suatu hal yang surprise. Jadi maksud saya adalah manakala pemikiran ini dibawa ke perguruan tinggi yang lebih besar di Indonesia, saya yakin sekali bahwa banyak orang asing yang ingin sekali belajar di tempat kita. Nah, kita sebenarnya dengan adanya orang asing di tempat kita itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, Mbak Mala. Jadi bahwa mahasiswa kita juga semakin pede gitu bahwa mereka sejajar dengan negara-negara yang lainnya. Mereka juga bisa berkomunikasi dengan para mahasiswa tersebut dan juga bisa berkolaborasi gitu ya. Sehingga atmosfer internasionalisasi tadi atau kehidupan global itu bisa tercipta dengan sendirinya, ya seperti itu Mbak Mala. Nah, Pak Rektor, Anda ini kan juga master dan doktoral di bidang energi. Bagaimana Anda melihat energi di dalam negeri? Apalagi saat ini kan ada perang yang otomatis ikut berdampak pada energi global. Bagaimana Anda melihat masa depan energi di Indonesia? Ya, jadi kalau soal energi ini sangat terpengaruh jelas oleh apa yang terjadi misalnya di perang di Ukraina dan juga di Rusia ya. Karena namanya supply and demand atau rantai pasoknya itu sangat membutuhkan negara yang lain gitu. Jadi sistem itu yang kemudian bisa berdampak pada Indonesia juga. Namun demikian Indonesia ini sekarang sudah cukup baik khususnya untuk energi terbarukan ya, karena kita punya potensi yang sangat besar sekali. Jadi di satu sisi sebenarnya ada satu masalah, tetapi di sisi lain sebenarnya ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk mendorong sumber-sumber energi terbarukan bisa
lebih banyak dimanfaatkan oleh Indonesia, Mbak Mala. Nah, sumber-sumber energi terbarukan yang potensial di Indonesia itu apa saja, Pak Rektor? Sumber energi potensial di Indonesia, ya, kita punya energi terbarukan seperti misalnya tenaga air, ini juga masih bisa dimanfaatkan dengan adanya teknologi cascading, ya, supaya misalkan dalam satu aliran itu bisa lebih banyak lagi pembangkit listrik yang itu bisa PLTA. Kemudian yang paling besar adalah yang belum banyak di eksplorasi adalah geothermal. Geothermal itu banyak sekali potensinya di Indonesia, tapi memang punya banyak risiko karena bisa jadi kita ngebor terus kemudian yang keluar adalah tidak ada uap yang keluar, misalkan seperti itu mungkin terjadi juga. Tapi kemudian ya namanya dengan ilmu pengetahuan teknologi bisa dicarikan suatu solusi. Dan yang paling besar adalah sebenarnya yang sedang kita genjot juga adalah terkait dengan energi surya, Mbak Mala. Kita kan diberkahi oleh Allah itu iradiasi matahari yang luar biasa melimpah, dan sekarang teknologi fotovoltaik itu menjadi satu hal yang lebih relatif lebih murah harganya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, karena memang banyak penemuan-penemuan baru di bidang material dan juga banyaknya produksi yang dilakukan oleh manufaktur di negara-negara Tiongkok misalkan, di Amerika dan negara-negara lainnya. Bahkan di Indonesia pun sudah ada beberapa pabrikan yang membangun pabrik ya khusus untuk fotovoltaik, sehingga bisa kita bisa kita tekan harganya seminimal mungkin. Termasuk kita kampus Mbak Mala sangat support itu. Di atas ruangan saya ini di rektorat ada terinstall kurang lebih 25.000 watt peak, jadi cukup baik, bisa menghemat bisa sampai lebih 40% daripada pengeluaran di kampus khusus untuk listrik ya. Nah, di UTS saya dengar-dengar juga membuat motor listrik ya. Bisa cerita sedikit soal ngebus? Ngebus ya. Ya, jadi ini ngebus ini satu eksperimen juga dari kita bahwa sebenarnya industri kecil menengah IKM lokal itu sebenarnya bisa berdaya saing gitu, bahkan bisa membuat sepeda motor listrik ngebut itu juga gitu. Namun demikian beberapa komponen seperti baterai, kemudian motor listrik yang memang di Indonesia tidak ada, tetap kita datangkan dari negara lain ya, kita impor, khususnya dari Tiongkok memang. Kemudian tapi kalau yang untuk frame, kemudian untuk aksesoris lainnya, ban bahkan sudah banyak diproduksi di Indonesia. Jadi ini satu kebangkitan bahwa Sumbawa saja bisa, apalagi Jakarta gitu, apalagi Indonesia. Saya kira itu sebenarnya message yang ingin kita gaungkan, bahwa di Nusa Tenggara Barat saat ini sudah sangat concern, dan memang ini sangat tergantung oleh dorongan dari pemerintah daerah. Saat ini kami sudah diminta oleh pemerintah daerah untuk dipesan ya 100 unit dan sudah kita penuhi. Kita sudah lebih dari 100 unit yang kita buat motor listrik, dan memang digunakan oleh dinas-dinas ya terkait untuk bisa digunakan gitu untuk operasional daripada dinas-dinas, misalnya Satpol PP NTB gitu ya, sekarang Provinsi NTB itu ketika patroli tidak menggunakan sepeda motor atau mobil, tetapi menggunakan sepeda motor listrik ngebut ini, Mbak Mala. Dan juga nanti kalau teman-teman jalan-jalan ke Mandalika, nanti kita ada pameran juga ya, beberapa motor listrik kita akan ada di sana ya, untuk kemudian meramaikan ajang MotoGP yang kita akan laksanakan hari Jumat. Sekali ya ngebut semejeng di Mandalika ya Pak Rektor. Jarang-jarang ya, kita dapat kesempatan seperti itu ya. Rektor Anda ini mungkin kita lebih mengarah ke bagaimana perjalanan karir Anda. Anda di tahun kedua ya Pak Rektor memimpin UTS. Ya. Nah, di tahun kedua Anda sebagai pimpinan di Universitas Teknologi Sumbawa. Dulunya Pak Rektor ini masih muda, belum cukup 40 tahun. Kemudian dulunya sebagai dosen dan peneliti berprestasi di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dan Pak Rektor ini juga lulusan terbaik di kampus terbaik di Korea Selatan. Kemudian Anda juga menerbitkan berbagai jurnal ilmiah, kemudian mendapatkan berbagai penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, kemudian mengikuti berbagai konferensi di tingkat nasional dan internasional. Kenapa mau ke Sumbawa, Pak Rektor? Di sana itu jauh dari hiruk pikuk ibu kota.
Iya, jadi waktu pertama itu Mbak Mala waktu kuliah di Seoul National University, beasiswanya itu cukup